Sugeng siang. Iki kula lajeng nglanjutke wingi nggih, menika sing kula terangke seminggu yang lalu. Membuka takdir Tuhan yang sebenarnya. Mun nggih, Tuhan itu hanya satu. Ciptake kula njenengan niku diciptake. Tapi sing dengan kuasa Dia niku wujud bukan kalau di alam sana mungkin ya wujud dewa itu kan. Kalau di alam dunia ya enggak wujud kan. Dewa Tritunggal itu kuasa Tuhan, bukan diciptakan Tuhan. Kuasa Tuhan menjadi Dewa Tritunggal. Ini yang saya tahu begitu loh. Mungkin orang lain yang sudah pintar-pintar juga ngerti, tapi mungkin ya kurang pas saja. Mungkin ini yang pas, saya juga ya apa benar apa enggak, tapi yang saya tahu begitu. Ini dari kajian kitab teles. Kalau zaman-zaman mau belajar kitab teles ya monggo. Setiap mungkin jemaah pon bisa datang ke sini. Biar tahu yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya. Begini, Dewa Tiga tadi itu kuasa Tuhan, mempunyai tanggung jawab masing-masing, dikasih tugas sama Tuhan yang kuasa Dia ya. Cara Jawane jare wewenange Gusti, itu menjadi Dewa Tiga tadi itu. Yang pertama, Dewa Brahma itu dewa pengabul doa, Dewa Wisnu juga pengabul doa, Dewa Siwa juga pengabul doa, tapi mempunyai tugas masing-masing, semuanya mengabulkan doa manusia. Yang Brahma itu tugasnya menggoda. Terus yang Wisnu tugasnya itu menjaga perbuatan orang, baik buruk itu dijaga dia. Jadi misalnya kalau perbuatannya baik atau buruk itu nantinya, misalnya kalau ada balasan itu dia yang menjaga itu. Soalnya yang saya tahu gini, misalnya ada orang yang dapat karma, itu dewa itu anak, nggak tahu ya, pokoknya anaknya Wisnu saya sudah tahu, tapi dewa suruhannya yang Wisnu yang saya tahu. Soalnya gini, kalau orang berobat ke sini, kalau gangguan dia agak ya bukan menyempelekan, agak gampang gangguan itu. Yang susah itu karmanya sendiri, itu ada yang jaga gitu loh. Jadi dia yang menjaga karma, tapi ya bukan yang Wisnu. Wah, banyak sekali anak turunnya mungkin. Terus yang ketiga di Dewa Siwa. Nah, ini yang Dewa Siwa ini ditugaskan untuk menjaga perjanjian gaib, yang orang yang punya perjanjian gaib ya. Jadi semua orang yang punya perjanjian gaib, maupun itu lewat apapun, katanya sih kalau lewat lapang Al-Quran bukan perjanjian gaib katanya. Tapi kalau misalnya untuk kekayaan, terus untuk membuat orang susah, itu namanya juga perjanjian gaib ya. Bukan hanya di bawah pohon atau di pinggir laut atau di gunung, sama aja. Yang saya tahu itu sama. Misalnya kalau ada orang tadi ke sini, wah ini kok, padahal dia itu dia tidak punya perjanjian gaib, tapi yang punya perjanjian gaib itu mungkin bapaknya, kebanyakan buyut atau canggah ya. Misalnya dulunya mungkin pernah ritual pesugihan, walaupun tidak kaya ya, itu termasuk sudah dicatat perjanjian gaib.
Nah itu yang jaga itu anak cucunya Dewa Siwa. Nggak tahu anak cucunya, pokoknya itu suruhan Dewa Siwa yang jaga. Yang saya tahu itu begitu, kebanyakan gitu. Misalnya punya ilmu juga itu punya perjanjian gaib loh, hati-hati orang udah punya ilmu itu, yang punya ilmu yang tinggi-tinggi dan ya bisa kebal atau bisa untuk melet orang atau untuk nyandat orang, hati-hati itu. Anak cucu kamu ntar yang nanggung ya. Kamu misalnya karmanya di dunia belum putus, tapi kan karena kebanyakan perbuatannya yang buruk, itu anak cucu yang nanggung. Nah gini, yang saya tahu orang yang yang mempunyai perjanjian gaib itu tidak bisa reinkarnasi. Dan mungkin ya gimana ya, misalnya kalau orang mengambil pesugihan mungkin diajak kerja yang tadi yang bantu dia di sana, jadi tidak bisa pun reinkarnasi yang saya tahu gitu. Kalau yang orang yang normal tidak mempunyai perjanjian gaib atau tidak mempunyai karma yang berlebihan, itu biasanya cepat putar inkarnasi, paling lama 1000 hari. Kadang-kadang kalau karmanya itu sudah habis di dunia, misalnya orang itu sakit gula bertahun-tahun, nah kakinya sampai dipotong, itu kan apa ya, menebus karmanya. Mungkin bukan karmanya sendiri juga bisa, karmanya buyut-buyutnya bisa, canggah ya. Yang saya tahu faktanya gitu. Saya itu pernah apa ya, pernah takziah di daerah Kudus. Nah, itu saya lihat kok nggak ada, kok malah sudah apa ya, sudah reinkarnasi. Oh itu loh yang saya lihat gitu. Jadi sampai anda percaya dono akhirat, monggo, itu kan keyakinan kamu. Sebetulnya akhirat itu tidak ada, alam arwah yang ada. Orang yang normal ntar balik puter lagi. Jadi misalnya kehidupannya yang dulu serakah, mungkin dalam kehidupan yang akan datang ya hidupnya susah, terlalu susah. Nah, mungkin dulunya hidupnya itu selalu senang berlebihan. Mungkin kalau sudah pun terinkarnasi, kehidupan yang akan datang hidupnya terlalu susah berkepanjangan. Nah, itu fakta, itu yang saya tahu itu kebanyakan gitu ya. Nah terus misalnya itu tadi kan yang perjanjian gaib sudah, terus yang Wisnu menunggu perbuatan atau karma itu kan sudah. Nah ini yang dewa penggoda ini, yang dewa penggoda ini sebetulnya gini, nah ini sebetulnya sudah boleh diomongkan. Brahma itu pembawa agama Islam, Wisnu pembawa agama Kristen, terus Siwa pembawa agama Hindu. Nah kalau Buddha itu manusia biasa, anak Nabi Adam yang keempat. Terserah sampean, ini tidak ada sejarahnya. Yang saya tahu, saya telusuri, saya tanyakan di sini di dalam hati saya, jawabannya telah selalu begitu. Sampai mungkin berulang-ulang kali saya tanyakan, masih anaknya Nabi Adam nomor 4 ya, itu Buddha. Nah ini hati-hati dengan dewa penggoda. Memang dia ditugaskan untuk menggoda orang ya, kuasa Tuhan tadi dia ditugaskan untuk menggoda orang. Hati-hati dengan penggoda tadi, dia itu pengabul doa yang paling dasar. Misalnya kalau yakin sama dia, minta terus, wah seneng dia mengabulkan doa kamu, terutama untuk keburukan, bukan kebaikan. Kalau kebaikan tidak, Dewa Brahma tidak mengabulkan permintaan baik. Nah, hati-hati, ingat
Dewa Brahma itu tidak mengabulkan permintaan baik. Soalnya tadi itu kan penggoda. Ya memang kelihatannya baik, tapi kedepannya ujung-ujungnya ntar apa ya, menjerumuskan Anda. Gitu aja. Ini hanya sebagian apa ya, yang saya katakan. Sebetulnya masih banyak. Kelihatan kok. Misalnya kalau orang, ya siapapun orangnya, agama apapun, kalau digoda sama tadi dewa penggoda, wah, dia kan bangga, sombong, soalnya dikabulkan doanya gitu loh. Yang saya tahu ya, ini kebanyakan dibuat menyakiti orang. Mungkin kalau dulu tenung, santet, jengges itu ada, itu mungkin dari ritual ya. Mungkin sebagian yang mengabulkan doanya itu juga dia. Tapi yang sekarang lewat wiridan, sihir, wiridan itu ya, kalau saya tahu itu sihir itu wiridan itu. Nah, wiridan yang buat menyelakai orang, itu kan pengabul doa yang paling hebat, dia yang goda. Nah, hati-hati ya. Pokoknya ada wiridan yang dari Al-Quran juga untuk apa ya, untuk menyakiti orang, bisa membunuh orang, bisa membuat orang celaka, bisa membuat orang kepencut, bisa membuat orang morat-marit karena doanya dia tadi. Itu ada, mungkin saya ya tahu, saya itu dari ayat apa yang saya telusuri itu ketemu semua. Ayat ini bisa buat begini, ayat ini bisa buat begini, itu tahu saya. Tapi percuma aja saya ngomong kayak gini, soalnya mungkin orang itu belum paham masalah ini. Perasaannya dia baik gitu aja. Padahal itu kan merugikan orang, membuat orang susah. Bisa juga orang itu meninggal. Itu akibat ulah orang yang meminta doa dengan Dewa Brahma. Gitu. Yuk, gitu aja. Mungkin masih banyak yang saya bukan ya, memang saya ceritakan, saya medar istilah. Mungkin berlanjut mungkin minggu depan ya. Sugeng siang, selamat siang.